Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Pina Najira dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Aku Siti Nurhadijah dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Dan juga kita kedatangan tamu narasumber dari Duta Psikologi sekaligus Duta Fakultas Kedokteran tahun 2020, yaitu Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Erlena Santi. Teman-teman boleh panggil aku Erlena. Aku dari Psikologi Universitas Langmangkurat. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang psikologi komunikasi. Jadi sebelumnya nih, menurut Kak Santi ya, psikologi komunikasi itu apa sih, kok ada psikologi sama komunikasi? Apa sih hubungan keeratan dari kedua itu gitu? Oke, kalau kita berbicara tentang psikologi dan komunikasi ya, sebenarnya perlu kita pecah dulu mungkin ya. Iya. Psikologi itu apa dan komunikasi itu apa? Jadi kalau kita melihat dari sisi psikologi, berarti kan adalah ilmu kejiwaan dari seseorang. Perihal mental gitu ya. Tapi kalau yang perihal komunikasi adalah gimana kita mengemukakan suatu hal, mengantarkan suatu pesan, informasi kepada orang lain. Jadi kalau berbicara tentang kenapa sih ada gitu kan, dan kenapa sih penting, karena kalau kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, maka kita harus tahu kan kondisinya seperti apa. Iya. Jangankan ke orang dulu, ke diri kita dulu nih. Kalau kita mau menginformasikan suatu hal, perlunya kita memahami diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Tapi kayak aku tuh pernah baca tentang definisi psikologi komunikasi. Nah, ini tuh menurut Cherry tahun 1974, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Nah, di sini tuh ada sih yang aku mau tanya, itu adalah meramalkan. Jadi maksud yang di sini tuh apa sih kata meramalkan itu menurut kakak gitu? Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau kita berbicara tentang meramalkan ya, Iya. terus dikaitkan sama psikologi ini kayak apa ya? Kayak stereotip gitu kan. Bahkan orang anggap kalau psikologi itu pasti Peramal. peramal. Padahal teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan dari Dija tadi ya gitu, bahwa kalau kita memahami psikologi dengan baik gitu kan, kita memahami psikologi dengan baik, akhirnya kita tahu pesan yang mau kita sampaikan. Iya. Otomatis kita bisa nih membuat skema gitu kan, atau skenario apa sih yang akan terjadi gitu. Bukan kita meramalkan apa yang akan terjadi, tapi kita punya indikasi apa yang kita inginkan agar terjadi. Sehingga karena kita paham ya segi kejiwaan, psikologis gitu kan, jadi kita bisa menyampaikan tersebut pesannya dengan baik, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan pun optimal, sampai ke orang pun juga akan baik. Jadi intinya itu penyampaian pesan untuk terjadi suatu peristiwa gitu, dan itu juga berkaitan erat sama kesehatan mental kita. Bener sih, bener. Nah Kak, sekarang nih kan kadang psikologi komunikasi ini kan juga berkaitan nih dengan sikap dan juga perilaku seseorang gitu. Nah, bagaimana sih cara kita itu Kak menghadapi orang itu kayak sikap dan perilakunya itu berbeda? Tanggapan sebagai diri kita ini harus gimana gitu loh Kak, agar kiranya tuh orang itu nggak mudah tersinggung gitu loh Kak. Oke, misalnya Vina punya teman gitu ya, Iya. yang berbeda secara sikap dan lain sebagainya. Sikapnya tuh kadang sikapnya kok kayak gini, perilakunya tuh kayak gini gitu loh. Jadi kadang kita tuh bingung harus menyesuaikan berbicara, bersikap dengan dia tuh seperti apa kayak gitu. Oke, terutama sama teman sebaya berarti ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang teman sebaya, nah ini menarik juga nih Vina. Kalau kita mengacu pada teori Erik H. Erikson ya, Iya. itu salah satu teori psikologis bahwa manusia itu punya 8 tahap kehidupan. Nah, kalau masa-masa kayak Vina, Dija dan kakak nih ya, masa-masa remaja itu masa-masa dia itu sedang mencari jati diri. Jadi kalau secara perkembangan otak pun ya, kalau saya tidak keliru gitu, kalau tidak keliru, itu memang masih emosional itu masih, kecerdasan itu masih belum stabil banget gitu ya, masih berproses. labil. Jadi memang terkadang kok dia tiba-tiba sikapnya seperti ini ya, ketika bertindak seperti itu gitu, nggak stabil. Random kalau kata Random ya, random. Jadi memang itu gitu kan. Tapi yang perlu kita tanamkan, kita kan nggak bisa nih ngerubah seseorang ya, harus pluk gitu kan sesuai mau kita. Tapi mungkin kita bisa merefleksikan ke diri kita. Oh oke.
namanya kita hidup gitu kan dengan teman sebaya, dia masih labil kok, dan kita pun juga masih berproses juga. Adanya individual difference, setiap individu itu berbeda-beda gitu. Jadi yang perlu kita tekankan, kalau ada teman yang kok sikapnya gini ya, kok perilakunya seperti itu ya, itu yang pertama adalah kita mengingat bahwa setiap individu berbeda-beda gitu. Baru akhirnya kita komunikasikan. Nah, kita sesuaikan juga dengan karakteristiknya. Misal nih ada nih si A, dia yang tipikalnya aku itu sukanya tuh ngomong frontal gitu ya, bebas gitu ya. Iya, sampai kan kadang nih orang tuh kan ceplas-ceplos gitu. Kadang kita nggak pernah, kadang kita nggak pernah tahu juga gitu kan mood seseorang itu kadang harus kayak gimana nih gitu loh. Memposisikan diri seseorang kayak gimana ya lo. Nah Kak, mengenai pembahasan dengan tema psikologi komunikasi sendiri nih, ada kan kadang nih kita sebagai manusia ya, kita berteman itu kan kadang ada yang sikap dan perilakunya itu berbeda. Kita nih sebagai generasi Z-nya gitu loh, kadang kita tuh harus gimana sih menghadapi orang dengan perilaku dan sikap yang berbeda itu tuh, agar kiranya tuh kita tuh nggak menyinggung perasaan mereka gitu loh. Nah, jadi kalau kita mengacu pada salah satu teori psikologis ya, ada yang namanya Bapak Erik Erikson. Beliau menyatakan secara kehidupan manusia itu akan mengalami 8 tahap kehidupan. Nah, di masa remaja ini teman-teman sekalian, kita akan menghadapi momentum yang namanya pencarian jati diri. Nah, jadi memang sangat wajar ya ketika sifatnya misalnya gini, kok ketika mengambil tindakan seperti ini gitu ya. Iya, betul sekali Kak. Kalau secara perkembangan otak pun ya, kalau kakak tidak salah keliru gitu kan, tidak keliru, itu memang masih belum sepenuhnya stabil gitu ya. Masih agak labil biasanya kalau Iya, labil banget. agak labil. Random sih biasanya kata orang. Iya. Nah, jadi yang perlu kita tekankan sebagai teman sebayanya gitu kan, ketika menghadapi individu yang seperti ini, maka kenali dulu orang ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Kita kenali kepribadian seperti apa, dan jangan lupa untuk kita merefleksikan juga ke diri kita gitu. Oh iya ya, manusia itu emang berbeda-beda ya, individual difference ya gitu. Iya. Kita bisa nggak menerima orang dalam artian kita tidak menyukai perilakunya gitu kan, tindakannya, tapi orang pun juga demikian kepada kita, karena memang ada perbedaan tersebut gitu. Jadi kebalikan. jadi memang itulah gitu kan dalam kehidupan, karena ada perbedaan tersebut kita menyadari individual difference, terus kenali juga orangnya seperti apa. Jadi ketika kita berkomunikasi, karena kita kan harus cerdas ya berkomunikasi, kita dituntut harus cerdas berkomunikasi, kita kenali seperti apa dia, kepribadiannya, karakteristiknya, sehingga dalam penyampaian pun kita yang fleksibel gitu menyampaikan. Itu sih kalau menurut kakak. Nah, menyangkut masalah ini nih kan Kak, lagi booming-boomingnya nih. Masanya itu para generasi Z ini tuh dengan kata self healing dan self love. Oke. Nah, kadang nih kita tuh kan harus mengkomunikasikan juga nih dengan diri kita sendiri, kita tuh kenapa sih gitu kan. Jadi seharusnya makna dari kata self healing atau self love itu tuh apa sih sebenarnya? Kadang nih orang bilang tuh jalan-jalan kemana poya-poya harus ke alam kayak gitu. Padahal kan istilahnya tuh sebenarnya nggak itu gitu iya kan. gitu loh. Masih banyak yang kegiatan yang bisa dilakukan gitu kan. Selain yang jalan-jalan gitu, kemana, apa sih biasanya yang dilakukan sih? Makna sebenarnya itu tuh apa, sehingga para remaja di luar sana tuh tidak salah mengartikan arti. Biar teman-teman tahu juga. Iya, biar teman-teman sekalian tahu juga nih arti kata self healing atau yang self love gitu tuh bukan hanya jalan-jalan kayak gitu tuh. Jadi apa makna yang sebenarnya gitu loh. Oke. Nah, karena remaja ini tadi kan pengen explore dunianya ya. Iya. Jadi remaja ini emang rentan banget ya kalau kita berbicara tentang sebelum kita mengacu pada self healing. Remaja itu rentan banget mengalami stres gitu kan. Stresornya itu tinggi banget. Entah lagi masa kuliah, tugas banyak gitu ya. Iya, atau bener banget.
lagi di ghosting cowok misalnya. Aduh, Itu mungkin banget tuh gitu ya. fundamental banget gak tuh ya kan? Ya masalah-masalah seperti itu jadi stresor bagi remaja gitu. Nah jadi akhirnya muncullah self healing ini gitu. Nah self healing ini sebenarnya merupakan hal gimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi kalau menurut kakak sih agak berat ya kalau kita berkira sembuh gitu kan. Iya. Sih pasti bisa. Tapi mungkin istilah lainnya sama dengan coping stress. Oh iya. Nah, gimana sih sebenarnya kita mengendalikan stres kita? Tadi kan Vina sama Dija bahasnya masalah yang orang jalan-jalan gitu kan. Sebenarnya sih sah-sah saja. Tapi yang sangat disayangkan dan perlu kita perhatikan gitu kan, adanya penyamarataan. Gitu. Jadi kayak remaja, aduh aku mumet nih, kayaknya aku harus jalan-jalan deh. Aduh aku mumet nih, aku harus belanja deh. Iya, itu kayak Shopping. iya bukan hal yang apa ya? Istilahnya itu bukan hal yang apa ya? Sesuatu yang memecahkan masalah Iya, gitu kalau kayak bahkan gitu. lo kadang nih orang yang kayak gitu tuh malah bikin makin mumet gak sih kalau ke rumah, balik lagi ke rumah itu malah bikin mumet gitu. Kayak makin tertekan gitu loh mentalnya. Jadi iya perlu diperhatikan gitu. Nah ini memang tantangannya bagi remaja karena lihat remaja ada kan biasanya remaja itu dominan ya, kemungkinan besar pasti ingin mengajak teman-temannya kan. Iya, Aku betul nih, sekali, Kak. Kalau healing tuh gini loh gitu. Padahal kita harus tahu nih teman-teman sekalian, kita harus tahu sebenarnya coping stres kita apa sih. Ya, betul. Gak bisa disamakan. Misalnya Vina sukanya ngecil gitu kan, nongkrong gitu kan, nggak harus sama. Mungkin dia sukanya justru menyendiri, nulis puisi. Nah itu perlu juga dikenali kepribadiannya masing-masing. Karena setiap individu kan punya kepribadian yang entah introvert kah, extrovert kah, sanguinis dan lain sebagainya. Jadi jangan disamaratakan, malah nanti ujungnya karena bukannya coping stress tapi menambah stres gitu kan. Tekanan mental. Karena jadi nggak selesai masalah, cuma sebentar aja dari senangnya itu gitu. Iya, Karena ngikutin tren doang kan. Iya, Kak. Kadang nih kan kita mengartikannya tuh nongki sama teman ini apa segala macam, tapi ketika kita balik lagi ke rumah kita kan kayak jadi diri kita yang murung kayak gitu. Jadi kayak self healing, jalan-jalan itu kayak percuma untuk sementara doang gitu, nggak bisa sembuh yang memang benar-benar sembuh gitu kan. Iya. Banyak sekali remaja di generasi Z sekarang ini mengartikan itu tuh kayak ya udahlah healing, jalan-jalan kayak gitu, padahal memang artinya bukan itu. Tidak mesti. Iya. Kalau memang dia seperti itu, selama dia manajemen waktunya bagus, nggak masalah. Manajemen waktu, manajemen keuangan gitu ya. Iya, itu betul. Tapi nggak mesti semua orang harus sama seperti itu. Yang penting dikembalikan ke Diri sendiri. masing-masing gitu. Tapi nih ya Kak, aku mau nanya, biasanya kan Kakak nih sebagai mahasiswa dari psikologi kan, nah yang sering Kakak temui nih tekanan mental para remaja ini yang sering Kakak temui itu kayak gimana sih gitu? Oke, berkaitan ya tadi masalah self love gitu ya. Iya, sangat berkaitan itu loh, Kak. Kalau masalah remaja yang mungkin paling sering curhat kali ya gitu ya sama aku teman-teman sekalian, kayaknya masalah insecure deh. Insecure, oh bener banget saya sekarang. Banyak banget kayaknya. Banyak banget saya sekarang. Insecure dan overthinking. Ya, overthinking gitu kan. Bahkan yang sangat disayangkan juga gitu ya, yang perlu kita perhatikan, kayak insecure dan overthinking itu menjadi bahan yang lagi hype. Jadi kalau kita insecure justru keren nih gitu. Ketika kita overthinking itu, aku lagi overthinking, justru kita memaknai berlebihan tentang overthinking Iya. tersebut gitu. Karena kan itu menjadi apa ya? Di remaja itu kayak kesehatan mental itu sebenarnya nggak dimaknai secara dalam dan masih perlu dibenarkan juga gitu. Terus kalau masalah yang sering curhat ke Kakak itu masalah Insecure. overthinking, insecure itu gimana sih Kak? Kakak itu memberikan saran ke mereka gitu biar mereka itu nggak insecure gitu. Sekalian juga nih kan buat yang teman-teman yang kita yang lagi nonton juga tipsnya agar mengurangi insecure dan overthinking. Biasanya kayak gitu sih Kak, kayak iya aku insecure deh ngeliat dia, kok dia tuh kayak cantik gitu, kok aku nggak cantik sih gitu, kok aku nggak bisa kayak dia gitu, gimana sih caranya gitu. Nah itu kan biasa gimana tuh Kak kalau Kakak memberi sarannya ke orang gitu? Oke, kalau ada yang curhat gitu ya sama kakak, sama aku teman-teman nih, kalau ada yang insecure, biasanya yang ku tanamkan pertama kita harus tahu nih bahwa kita memang perlu
menerima segala emosi. Nggak cuman emosi yang happy aja, senang aja, Iya. tapi kecewa, sedih, insecure itu kan perasaan nggak aman ya, perasaan nggak aman ataupun minder gitu ya. Itu juga perlu kita terima. Tapi yang perlu kita ingat, yang pertama kita merefleksikan ke diri kita. Nah, teman-teman tahu nggak salah satu platform pijar psikologi? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Belum. Baru dengar juga Baru sih. dengar, iya, baru Jadi dengar. kemarin itu emang sempat webinar sama beliau gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa anak zaman sekarang itu jarang merenung. Oh iya. Jarang merenung kan. Kita tuh terlalu banyak aktivitas dan jarang merenung. Kenapa sih merenung itu penting? Nah, karena merenung itu juga bagian kita merefleksikan diri. Bukan berarti kita males-malesan ya. Kita punya timing untuk diri kita sendiri, dalam artian merenung itu, oke, aku sudah sekarang usianya 20 tahun. Banyak sekali perjuangan yang aku lewati di belakang, sedih, suka gitu. Apakah aku minder begitu saja? Sedangkan orang pun juga punya perjuangannya masing-masing. Iya, betul sekali. Dia adalah dia, aku adalah aku gitu. Gak bisa disamaratakan. Jadi kita punya momen untuk merefleksikan diri itu sendiri pertama dulu. Yang kedua adalah setelah kita merefleksikan diri dan memberikan cinta ke diri kita gitu kan, memberikan rasa penghargaan kepada Iya, diri kita, reward untuk diri sendiri. iya, reward. Oke, baru kita do it something gitu. Ya akhirnya mungkin produktivitas kah yang menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang cenderung negatif, emosi Iya. negatif tersebut. Jadi emosi negatif itu selain kita terima, enggak kita larut-larutin gitu, tapi kita tuangkan dalam bentuk hal yang positif. Nah, itu dikembalikan ke remajanya masing-masing mau seperti apa. Mungkin seperti itu. Nah kak, kadang nih ya kak, setiap orang tuh punya masa lalu dan traumanya masing-masing ya Benar. kan. Trauma dari masa lalu sih. Iya itu kan sampai yang bikin orang itu tuh kayak takut untuk, Takut untuk membuka hati. bukan takut untuk membuka, Explore ya. ya membuka dirinya ini loh ke orang, takutnya tuh dikira caper apa segala macam Takut gitu. untuk mencoba lagi gitu nah. Iya, istilahnya Ya itu kan, gitu ya kan. biasanya sih. Aku sih itu sih yang aku rasain gitu. Nah, jadi loh kak, ini tuh bagaimana sih menurut kakak agar kiranya nih para remaja yang susah untuk mengatasi traumanya gitu loh, kayak ayo dong jangan takut untuk Mencoba untuk keluar dari zona sakitmu itu gitu loh. zona nyaman dan zona aman. Iya. Jadi menurut kakak tuh harus bagaimana sih cara kakak untuk para remaja di luar sana nih khususnya ya yang lagi ada di fase trauma yang benar-benar lagi di titik terendah mereka gitu. Masa-masa down yang nggak Iya. bisa Bagaimana gitu, Kak? bangkit gitu kan. Gitu sih. Kalau menurut kakak ya, kalau menurut aku ya teman-teman, ketika kita mengalami masa lalu yang memang menyakitkan, itu kembali lagi kita tidak bisa mengubah masa lalu kita yang di belakang. Iya. Sama sekali nggak bisa kita ubah. Tapi bukan berarti kita harus selalu happy dan merasa baik-baik aja ya, enggak gitu. Tapi kita punya optimis ke depannya, kehidupan kita itu akan baik. Dan siapa yang menentukan itu? Dari kita sendiri. Siapa yang megang, ibaratnya gini, kita punya kertas itu adalah kehidupan kita, dan kitalah penanya, kitalah pulpennya. Mau seperti apa kita gambar ke depannya Iya. adalah pilihan kita sendiri gitu. Jadi memang itu kita perlu menyadari keberhargaan diri, karena itu juga salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia gitu. Iya, betul. Dan siapa sih yang bisa mengisi tangki cinta kita kalau nggak diri kita sendiri? Nah kak, kan tadi masalah trauma di masa lalu ya, itu yang benar-benar kadang nih orang itu sampai nggak mau membuka diri dia, sampai dia itu benar-benar stuck di situ doang gitu loh. Kayak ketika dia tuh ingin memulai sesuatu baru, tapi dia merasa aku udah kehilangan diriku yang dulu, jadi kayak aku benci diriku yang sekarang gara-gara traumaku itu loh, katanya tuh gitu. Jadi gimana sih Hat, menurut kakak nih mengatasi orang yang kayak gitu tuh agar mereka tuh punya semangat hidup lagi, punya optimis hidup gitu loh kak, bahwa hidupmu itu nggak harus di zona abu-abu, kamu bisa pergi, bisa keluar dari zona itu gitu loh. Gimana menurut kakak yang bener-bener dia itu harus bisa gitu loh kak? Oke, kalau kakak ya
ya teman-teman ya, selalu berprinsip dalam hidup. Sedari aku lahir sampai nanti aku mati gitu kan, fase kehidupan memang seperti itu. Iya. Bahagia sedih sampai berakhir. Jadi siapa sih yang bisa mengeluarkan kita di fase sedih itu kalau bukan kita sendiri gitu. Dan itu pasti, itu pasti gitu. Semuanya akan berlalu, itu pasti. Jadi kalau memang ada orang yang memang dia merasa tidak bisa melangkah lagi gitu kan, sadari aja bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya membentuk dia menjadi hari ini. Dan sebenarnya dia juga yang memutuskan ingin terbentuk seperti apa sih gitu, untuk dia ke depannya gitu. Jadi hidup ini kan kita yang menjalani gitu. Sebenarnya dikembalikan kepada kita. Nah jadi kalau ada remaja seperti itu, selain dia menanamkan ke diri dia, itu bukan tanggung jawab sih, itu peran penting teman di sekitarnya. Iya, support systemnya. Gimana menguatkan dia gitu kan, gimana memberikan dia cinta selagi dia mengisi cinta ke diri dia sendiri juga gitu. Jadi baru dia, pasti sulit lah ya kalau kita mengalami masa yang rasanya sakit banget di masa lalu gitu kan. Jadi memang perlu pelan-pelan keluar tersebut sambil dikuatkan. Jangan sampai kita menghakimi dia, gitu doang, lo kok stres sih, kok gini gitu. Jangan sampai kita menghakimi. Nah, kan setiap orang itu punya self healingnya masing-masing nih. Kadang ada yang harus gak pakai sosmed, ada yang benar-benar jalan-jalan gitu loh. Benar-benar tertutup banget sih sama dunia sosmed gitu. Karena kan biasanya dari dunia sosmed juga kan kayak ngeliatin ini gitu kan, bikin gue sakit hati gitu, bikin aku tuh makin down gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Iya, tapi kan nih pernah orang itu kan ada yang sampai nutup diri gitu loh. Jadi punya rasa trauma yang mungkin dalam juga. Menurut kakak nggak apa-apa kan gitu loh, kayak kita tuh keluar sebentar aja, tenang sebentar aja dari dunia sosmed gitu loh. Kadang nih ada orang yang bilang lebay deh, alay deh, kayak gitu loh. Nggak perlu juga, nggak usah berlebihan gitu ya. Berlebihan deh, sampai nggak mau keluar rumah, sampai harus hilang, nggak aktif sosmed gitu loh. Kadang susah dihubungin gitu, susah dihubungin gitu. Iya, padahal kamu kan, kok kamu kemana sih gitu, hilang gitu kan, susah dihubungin gitu. Ini penting loh gitu. Itu gimana? Sebenarnya kan orang yang ngejudge kayak gitu kadang seharusnya nih setiap orang tuh kan punya caranya masing-masing ya. Benar. Jadi nggak harus ngejudge kayak gitu ya kan. Jadi seharusnya kalian itu juga punya sisi juga gitu, harus yang sudut pandang yang berbeda. Juga kalian tuh harus menghargai gitu loh. Jadi bagaimana sih menurut kakak, kan ini juga berkaitan ya dengan psikologi komunikasi gitu. Juga yang sepihak ya. Iya, juga berkaitan psikologi komunikasi, juga berkaitan dengan kesehatan mental nih. Iya, benar. Makanya kadang kalau orang itu nutup dirinya dia, ya jangan, ya jadi harus gimana gitu loh kak. Kita nih kan kayak lebay deh, gitu aja kok gini gitu loh. Tapi kalau menurutku semakin dia tertutup dengan rasa dia itu kayak semakin down banget nggak sih? Semakin mendalami rasa traumanya gitu nggak sih kalau dia nggak bisa cerita gitu? Nah, gini aja kan? Menurut kakak nih gimana ya kan? Kita langsung sama duta psikologinya aja ya. Menurut psikolognya itu gimana sih kalau semisal nih orang itu memang benar-benar ingin menutup dirinya dari orang lain dulu gitu, karena memang kesehatan mentalnya lagi bener-bener down banget gitu. Menurut kakak itu gimana sih gitu secara psikologinya? Nah, namanya kita berkehidupan, Dija, Vina dan teman-teman ya, kita memang perlu banget toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Kita berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda dengan orang lain, kita bisa menghargai orang lain. Tapi kalau sampai kita menutup diri, misalnya keluar dari sosmed, sebenarnya sih kalau aku pribadi tidak ingin menyalahkan ataupun tidak ingin gimana-gimana, tapi disilahkan masing-masing saja seperti apa gitu. Nah, gimana kamu menangani tanggung jawab kamu? Contoh, misalnya dia kuliah gitu kan, ataupun ikut organisasi. Ketika sedang stres, nggak bisa dong kita hilang begitu aja. Sedangkan masih banyak nih tanggung jawab yang perlu kita jalankan gitu ya. Tapi kalau ada teman yang dia
kalau teman-teman kakak sih banyak kayak misalnya lagi stres gitu kan, hilang sejenak dari Instagram gitu-gitu, itu wajar, selama masih bisa dihubungi gitu. Iya. Itu pilihan orang masing-masing. Menurut kakak sih itu tidak berlebihan ya, kalau selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Iya. Karena gini, sebagai remaja teman-teman sekalian, kita perlu punya sikap asertif, yaitu kita tahu hak kita, tahu kewajiban kita, dan kita tahu juga hak orang lain. Maksudnya kita tidak mengindahkan atau tidak menghilangkan hak orang lain, tapi kita bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu kan hak-hak kita. Nah, kalau kita stres, memang coping kita dengan cara sejenak menepi dari sosial media, itu sama sekali tidak salah, asalkan kita tidak menghalalkan diri kita ketika kita harus lari dari tanggung jawab. Jadi itu peran penting kita sebagai remaja dalam bermedia sosial ya, literasi digital gitu kan, ataupun kita sebagai coping terhadap kesehatan mental kita. Gini ya kak, aku tuh punya teman, dia tuh lagi kesehatan mental itu lagi down banget gitu kan, sampai dia tuh saking gak mau terbukanya sama orang, dia tuh kayak diem di kamar. Nah terus dia tuh sampai mengonsumsi yang haram-haram, obat-obat yang gitu. Nah itu gimana sih kak buat nyadarinnya gitu loh, buat ngerangkul dia gitu kan. Biasanya kadang anak-anak yang generasi sekarang kan misalnya kayak gitu kan, saking dia tuh udah bingung nih mau ngelampiasinnya kemana gitu kan. Kalau Iya. masih ada cara yang positif sih sebenarnya, tapi kok dia masih ke negatif gitu. Nah itu gimana kak? Nah, kalau ada pun teman kita yang seperti itu ya, langkah pertama sebagai teman sebaya yang bisa kita lakukan adalah tetap menerima dia, berikan penerimaan. Karena kalau sampai sudah orang mohon maaf ya, mengkonsumsi ataupun melakukan hal-hal negatif, itu kemungkinan besar dia aja sedang menolak dirinya sendiri gitu kan. Sebenarnya kan dia sedang kurang menyayangi dirinya sampai ingin jadi lebih rusak gitu ya. Iya. Jadi yang perlu Kurangnya kita self love ya. Kurangnya mencintai diri sendiri. Berarti yang perlu kita berikan apa? Yang pertama, penerimaan terhadap dia. Bukan kita jauhi gitu kan. Jangan langsung kita ceramahin panjang lebar, karena itu dia akan denial atau akan menolak apa yang kita sampaikan. Iya, Jadi benar. kita berikan penerimaan, kamu kenapa gitu kan. Kalau kamu mau cerita silahkan sekali, baru pelan-pelan kita sisipkan bahwa ini bakal makin merusak kamu deh gitu. Baru seperti itu sih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan langsung serbu dia, karena ini masuk yang kita komunikasi seperti apa gitu Iya, kan. benar. Agar pesan kita bisa diterima itu, kita harus menyampaikan di momen yang tepat juga. Caranya seperti apa, jangan sampai orang lagi puyeng kita ceramahin, itu gak efektif komunikasi. Iya, benar. Nantinya dia tangkap. Nah kak, dalam psikologi komunikasi yang sesuai temanya nih kak, dan juga judulnya ya, kita ngambil judul kecerdasan komunikasi dan kesehatan mental generasi Z. Masuk gak sih ya kak, hubungan toxic relationship itu di dalam psikologi komunikasi ini? Kadang nih yang bener-bener toxic ini bukan hanya masalah komunikasinya, kadang sampai yang main fisik itu loh kak. Nah jadi gimana sih kita tuh harus nyadarin orang yang sudah berada di toxic relationship itu kak? Karena memang kayak kasihan gak sih kak gitu loh lihat orang tercebur ke dalam jurang yang salah. Iya gitu. Dengan berlandaskan CINTA gitu ya. Iya bener sekali itu kak. Simak dong teman-teman, cara keluar dari hubungan toxic ini. Oke. Menurut kakak gimana tuh? Kalau kita mau keluar gitu ya, Iya, setidaknya menyadarkan dia menyadarkan bahwa dia. lo itu bisa bahagia ketika lo bisa keluar dari hubungan itu. Vina pernah? Wow. Iya pernah. Pernah gitu ya. Nah, kalau kita memang terjebak di toxic relationship, ini kayaknya hype banget ya di kalangan remaja gitu. Sangat bener-bener Generasi sama generasi kita ya kak. Generasi kita gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita memang bertemu sama teman yang seperti itu, tetap lakukan pendekatan. Tetap dengerin dia gitu kan, meskipun kayaknya ceritanya tetap sama ya gitu ya. Kalau orang toxic itu kan gitu-gitu aja gitu kan, episode itu sama. Circle-nya yang ceritanya itu aja gitu. Jadi kita sampaikan ke dia, gimana kamu bisa dia pasti beralasan gini, aku nggak mau pisah karena sayang, ya itu kan. Atau juga nih bisa karena memang bener-bener hubungannya udah lama banget ya kan, sayang, Kak? atau sayang sama Tinggalin, entah gitu sayang kan. sama hubungannya atau sayang sama orangnya gitu Iya, ya. antara Nah, dua aja tuh. kita sampaikan ke dia,
gimana bisa kamu menyayangi orang lain tapi kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri. Wah, Nah, parah sih. itu. Jadi gimana kita bisa mengisi tangki kecinta orang lain, sedangkan tangki cinta dari kamu aja udah menyusut dan sampai kamu yang udah tersakiti gitu. Iya, mental kamu memang lagi tidak sehatnya ini itu. Iya, jadi berikan dia dukungan, berikan dia keberanian untuk mengambil suatu sikap gitu kan terkait hubungannya sendiri. Jangan kita yang memberikan keputusan. Lo putus aja deh gitu. Itu percuma kalau kita ngomong gitu. Atau Sumpah, kamu harus bertahan, kamu harus bicarain gini-gini. Itu kita tidak bisa menyuruh orang untuk pasti bersikap, tapi kita mungkin bisa pelan-pelan coba deh kamu pikirin lagi sebenarnya hubungan kamu sama ini kayak gimana sih, bikin dampak atau impact positif nggak sih sama kamu gitu ya. Terus kamu bilang mungkin kamu bisa bicarain dulu sama pasangan kamu sebenarnya hubungan kamu seperti apa, tapi kalau kamu memang merasa sudah tidak kuat, kamu memilih untuk berpisah, yaitu hak kamu gitu. Jadi kita sampaikan aja seperti itu agar dia dapat mengambil keputusannya sendiri. Tapi nih kan Kak, kadang memang ada ya, memang bener-bener orang tuh istilahnya nih apa ya, nggak mau apa istilahnya, Gak nerima ketika kita ngomong. iya, Oh, ya. sampai bener-bener capek udah nasehatin nih, tapi tetap aja, jadi tuh harus kayak bingung sendiri diri kitanya, liatnya dia kesian tapi pas kita nasehatin dia nggak nerima, jadi seakan-akan kita hilang respect gitu loh Kak. Jadi gimana ya, bener. jadi kita tuh harus seperti apa gitu loh Kak. Harus sabar. Iya kan nggak bisa. Iya sabar. marah. Iya, memang Ya, harus ya. sabar tuh memang. Cuman ya kita kesian Ya, gitu kita loh, Kak. kasihan ya, tapi dia kok dia sendiri ya yang menjebak diri dia Iya. gitu ya. Masuk ke jurang yang salah sih. Heeh. Jadi memang itu sih tantangan sebagai teman sebaya gitu kan. Tapi kita sebagai orang yang menasehati dia atau memberikan dukungan ke dia, kita juga perlu ingat bahwa diri kita dan dia itu berbeda. Mungkin dia punya pertimbangan lain, dalam artian yang sebelumnya kita nggak bisa langsung ngerti apa yang dia rasakan. Iya benar. Meskipun waktu itu kita harus memposisikan sebagai dia gitu ya. Jadi tetap aja terus kita sampaikan pelan-pelan, terus ada di sekitar dia. Kalau kita tidak bisa membuat dia lepas dari hubungan tersebut, setidaknya kita yang jangan lepas dari dia. Gitu. Kalau misalkan nih kayak ini yang Ini agak curhat ya. Iya, mumpung kan sekalian temanya tentang Iya. psikologi nih, sekaligus kan. Ini memang bener-bener booming banget nih. Ini relate ya dengan kehidupan Gen Z dan atau remaja itu kayak, sebenarnya. jadi yang aku alamin ya Kak, dia tuh kan terjebak dari masa lalu dia nih, ketraumaan dengan masa lalu dia, terus dia tuh pengen keluar gitu, tapi cara dia keluar tuh menurutku sih salah sih, karena dia melampiaskan ke orang lain yang nggak tahu sebab dan akibat dia mau Benar-benar. ngelakuin itu tuh gimana gitu, sampai dia itu kayak aduh aku bingung deh gitu, gimana sih ngejalanin hubungan ini gitu, sedangkan hubungan yang dijalaninya tuh padahal dia tuh tahu kalau itu salah tapi dia tetap ngejalanin gitu, gimana sih Kak? Oke. Sarannya ya agar sarannya. memang bener-bener aduh lo tuh jangan kayak gini gitu loh. Harusnya tuh Kalau jangan- jadi kan orang pelampiasan gitu ya. Kalau melampiaskan sesuatu hal itu kan bersifat sementara ya. Nah, mungkin kalau sebagai teman ya kita sampaikan bahwa siklus kamu ya akan tetap begitu aja gitu. Karena pernah nggak sih baca sebuah quotes atau kata-kata gitu kan? Ketika kamu ingin memulai suatu hubungan, jangan karena kesepian, tapi karena memang kamu udah siap gitu. aku Relate banget nggak sih gitu loh. Karena gini loh teman-teman, kalau kita ya membangun sebuah hubungan, apalagi dengan lawan jenis itu kan heteroseksual ya, seksual. Iya, ya, Hetero bener banget itu, berbeda. Jadi memang perlu penyesuaian yang besar sekali. Kita akan menambah peran dan tanggung jawab gitu kan. Jadi memang perlu dipertimbangkan apakah kamu sudah siap gitu kan terkait hal tersebut. Jadi kalau memang belum siap karena cuma sepi, mending diurungkan lagi, karena kalau melampiaskan aja itu kemungkinan besar akan tetap terulang gitu. tapi dia suka ngelakuin gitu, gimana tuh? Itu suka sebentar aja gitu. Yang bersifat sementara itu Ya itu fana kalau bersifat sementara. nah berapa menit ada?
Dan untuk pesan dari kakak untuk teman-teman mungkin di akhir podcast ini ya, ini memang bener-bener relate banget untuk kehidupan. Berguna juga sih buat generasi yang seperti kita ini kan, Iya. yang sering dihadapin tekanan mental, yang sering dihadapin mereka juga gitu. Ini bermanfaat banget sih, benefitnya banyak banget. Iya, betul sekali. Mungkin di akhir ini kita ada sedikit motivasi dari kakak untuk teman-teman di luar sana, gimana sih cara berdamai dengan diri sendiri, mengomunikasikan dengan jiwa kita bahwa semuanya itu pasti akan baik-baik saja gitu loh. Kedepannya sih. Iya. Mungkin bukan motivasi sih, lebih ke sharing ya sama teman-teman yang nonton ini gitu kan. Jadi teman-teman Biar lebih mereka semua lebih kayak terbangun iya, semangat ya. semangat, optimis lagi nih untuk hidup gitu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang remaja, teman-teman sekalian pasti rentan sekali mengalami permasalahan-permasalahan. Tapi satu sisi kita juga perlu sekali teman sebaya. Makanya ini berkaitan erat dengan komunikasi. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan suatu hal kepada orang lain, kenali diri kamu terlebih dahulu. Jadi kamu harus pandai, kita semua, saya pun juga harus pandai dalam komunikasi intrapersonal atau ke diri kita sendiri, agar kita memahami persepsi kita, emosi kita, apa yang sebenarnya kita rasakan. Baru akhirnya kita bisa memahami komunikasi interpersonal kepada orang lain dengan baik. Nah, selain itu, kalau kita sudah memahami karakteristik kita seperti apa, mampu merefleksikan diri, berkomunikasi dengan diri kita sendiri, maka kita juga akan mampu menjaga kesehatan mental kita. Kita akan mampu mengetahui coping stres kita seperti apa, cinta kepada diri kita itu sebenarnya kenapa harus, kenapa bisa, dan kenapa kita harus tetap menjaga cinta terhadap diri kita. Dan akhirnya kita akan kenal dengan self healing dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah kenal diri kamu, kepribadian kamu, dan kenapa kamu cinta terhadap diri kamu sendiri, agar kamu bisa juga tetap mempertahankan kenapa kamu mencintai diri kamu. Mungkin itu. Oke ya teman-teman, terima kasih nih telah menonton juga. Semoga ya podcast ini juga bermanfaat, juga sekaligus menjadi motivasi untuk kalian juga. Terima kasih juga untuk kakak atas sharingnya tentang waktunya juga, gitu, tentang meluangkan waktunya gitu. tentang bener-bener tentang kesehatan mental juga nih kan gitu. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih Vina, terima kasih juga Nija. Senang banget bisa sharing sama teman-teman.